Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, berikan hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita, kekuatan bukan ketakutan. Satu-satunya rasa takut yang kudus di dalam hidup kita adalah rasa takut akan Tuhan. Itulah yang sesungguhnya Tuhan kehendaki ada dalam kehidupan kita. Ketakutan yang kudus. Takut terhadap manusia tentu itu bukan berasal dari Tuhan. Tetapi masalahnya banyak orang sekalipun mengaku sudah menjadi Kristen lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Ketakutan mereka itu menghalangi mereka untuk menyenangkan Tuhan, sebab mereka mencurahkan usaha mereka dengan sia-sia untuk menyenangkan orang. Saudara, konteks bacaan kita bicara tentang Timotius. Dia adalah seorang anak muda yang pada dasarnya penakut dan mungkin juga tidak begitu baik kesehatannya. Ada masalah pencernaan dan kelemahan tubuh. 1 Timotius 5 ayat 23. Ia tahu kesukaran dan penganiayaan yang sering dialami Paulus. Ia tahu, ia pun mungkin akan mengalami penganiayaan yang sama. Maka Paulus mengingatkan dia sebagai rekan sepelayanan yang masih muda, bahwa rasa takut terhadap orang itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi jangan takut menghadapi penganiayaan, jangan takut menghadapi para pengajar-pengajar sesat. Saudara-saudara, ini penting sebagai satu prinsip di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Mari kita memilih lebih takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia, takut kepada segala situasi keadaan yang sedang ada di sekitar kita. Ketakutan membuat kita berhenti dan mempertanyakan apa yang sudah jelas Tuhan nyatakan kepada kita untuk kita lakukan. Mungkin kita yakin bahwa kita adalah seorang yang taat sampai kita mengalami penganiayaan, tetapi kemudian kita meragukan apakah kita mendengar Tuhan dengan benar. Ketakutan terbesar adalah ketakutan terhadap sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Maka kita menjadi khawatir. Imajinasi kita dapat memperbesar masalah, sehingga masalah itu nampak begitu besar dan sepertinya tidak mungkin bisa diatasi. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita rohnya yang kudus, agar memampukan kita melihat segala sesuatu seperti Tuhan melihatnya. Kita membutuhkan kepekaan secara rohani untuk kita terus semakin membangun keakraban dengan Tuhan. Rasa takut secara alamiah bukan alasan untuk tidak menaati Tuhan. Tidak ada alasan untuk hidup dalam ketakutan jika kita memiliki kehadiran Roh Kudus yang berkuasa di dalam diri kita. Ketakutan akan memperbudak kita, tetapi Kristus datang untuk membebaskan kita. Karena itu mintalah kepada Tuhan supaya kita mengalami kebebasan, kelepasan secara rohani. Mintalah Tuhan membebaskan kita dari segala rasa takut. Dan mari kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka mata kita, untuk kita bisa memandang kepada Tuhan. Dan itu memampukan kita untuk bisa melihat atau menghidupi
realitas yang sedang terjadi. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk memperoleh kekuatan, untuk memperoleh kasih dan memampukan kita hidup di dalam segala keteraturan, hidup dalam segala ketertiban, hidup dalam segala kedisiplinan. Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh boleh menerangi hati kita, meneguhkan iman kita, menguatkan seluruh sendi-sendi rohani kita. Bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami supaya kami dapat memahami, kami dapat menghidupi firman itu, menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa, memohon pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.